Al-qaulu tsalitsu te pendapat sing ketiga iku ngene, anna awwala manazala iku al-Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun itu Fatihah. Iwa dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Jadi otomatis Fatihah itu awwalu manapa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala manazala iku bismillahirrahmanirrahim. Saat temen kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun de pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awal lima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Wa kullu dalika tis kabehane mungkono-mungkono kabeh kula yasbutu ora tetep apa dalil min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sahha mumusah apa ikilah dalil min haitsu sanad fayuta awwal. Mongko den takwil apa dalil bi anna makna awwalima kelawan makna sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadmin ing atase buang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabiin ngendikan awwaluma nazala kaza maknane napa ai min awwalima nazala ala hadmin ing atase buang napa min ai min awwalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Carane nakwil sepudi dari sekian pendapat awalu manazala itu kada sisi tok muni kada awailu makhsusatun hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu awalu ma kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma di Makkah ana ing kota Makkah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq awalu ma kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma bil Madinah ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wakila lan tidhawana apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ning Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awwalu ma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa maksud qital ing dalem bab perang iku udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Awwalu ma nazala fi sya'nil khamri tapi iki bab nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalem masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir iku yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turana apa surat fiha kang ibu tetep di dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah An-Najmu utawi surat An-Najm utawi iku An-Najmu surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma kawitane perkara nazalat kang tumurun apa mafil atimati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma ufiya ilayya muharraman. Wabil Madinah yang ada Madinah innama harrama alaikum maitah ini gua ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kalau terangkan ini penting sekali sehingga jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awwaluma nazalah, awwaluma nazalah. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jangan angan-angan ya. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tasiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jama itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhatab jama apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhatabah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jama mukhatab bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah.
Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini candalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqan, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai. Kalau saudara kiai alternatif kok dukun gitu. Misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai desa, pokoknya ditambah kiai lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu ya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Apa? Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awwalu manazal itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqin al-awwalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayang kan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, menurut Cangkem Elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek sholat itu ngadeg siapa niat sih? Qiyam. Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune. Berarti bisa iki. Ya, saiki misalnya ke niat tunggu setelah ngadeg ta. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nek dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kok bisa muktaronan dipilih. Jadi kan niat tok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dicek. Barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan barang. Ya ora ya nak goblok gak mikir. Ora kowe ya. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Tapi secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali, beliau punya riwayat gini. Kalau setuju riwayat itu, senajan to ya coba takokno hadise kondi, kok jadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar. Terus ditolong mbek Hamdani takok. Jenengan dalam itu. Itu ilmu ketika dijawab wong iki memang begini. Ya sembarang itu. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran takok alamat. Saya lagi jawab, wae kebakaran kok takok alamat. Ya saya ini penting sholat itu para pangeran dengan melafazkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti, rukunnya dia itu dia niat dia ngadeg. Ini sholat yang kurang penggawean tuh, kira-kira. Yaitu inna minal ilmi
jahilan. Sebagian ilmu jadi problem. Jadi melane apa ya ilmu itu ya rasa ada prioritas. Kalau terus akan. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, agak janjian. Asal dia ulama, mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Seru. Ya sekolah dari kiai wes ono sing ngaji, ono sing guru, ono sing ora paham gayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Iku kan seru. Wes memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus nabi ini sapa? Mengenai swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabi ini sapa? Mengenai swarga. Terus ya Nabi sausé turun ning bumi lha iya be anak-anak saged binaan. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalun nabiyyin Adam wa awalur rasulin ba'atsahu wa itu no. Lha itu jenenge kompromi, napa? Kompromi. Ya, kira mau. Misalnya mau kiasi mau. Dong ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan ini turunannya Nabi. Nah benar itu kan. Nabi ada. Orang turunan Muhammad kan habaib gitu. Enggak, ini saya cerita. Ya itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mengenai sampean semua ini keren. Karena turunannya Nabi Nuh. Tapi harus nyanyi habaib gak level. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jadi ini 80 aku ora tau ngecek. Wah ini riwayat itu jenenge 80. Oh kok takon. Mosok tenan. Ning manifest piye? Iku 80 penumpangnya kok sak krune. Wah. Oh cangkem elek ngono. Ora paham takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa, mau tak kono 80 itu nit apa itu kacau. Kalau suwon di sini aku enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri diinginkan mikir orang lain itu yang kedua ibda di nafsi itu aturannya Rasulullah bukan aturannya kedua itu aturan Rasulullah ibda. Sekarang itu banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain itu tidak bagus, bukan karena saya marah, itu etikanya Rasul ibda dinafsik semua dimantap oleh prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu kalau Nabi ngendikan si pengumumannya istansitin nas coba Abu Hurairah kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballi wa syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan dan tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham? Jadi ini apa? Supaya clear ya jadi apa?
Kayak itu santri kadang nggak tuh milenial. Dia ini ngaji main motor, mikir dia paham tau kan? Jamu ibu mukhibin, jamu rapopo. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di semua kebaikan nanti dengan apa tidak dinasti. Diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya apa itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbak Mun tidak fokus, mungkin ya tidak saling ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbak Mun sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbak Mun itu tak pelajari itu. Itu ijazahnya Mbak Mun. Jika saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata ad-dukhulu fil Islam ini. Jika saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbak Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah alim kan gitu. Nah, benernya mau 20% berarti goblok. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menusuk. Mosok goblok kok nganti gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% ke guru. Nah persis malah sawangannya kok saingan. Jadi sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya. Jika sampai ke kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun saya Hamdani ini kan enteng maksudnya. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya ora ora. Halamannya ora ora bar kakak kotak kowe ngaji kebat digomi. Terus kok majlis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Ya iki nomor WA." Foto kanjinan yang pundi kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan. Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level. Golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika bangun ngersakno saya baca itu ya pede beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu telah ajari ngerti. Oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu. Ya kasus ya. Bangun baca lam taro zaman, kamu baca lam tarjiman kan kacau ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR ngalung. Gaya, no? Ya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai itu. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang yang tahu ngaji kiai dia, bah kalau ada kiai dia nak maknanya lawang, walang. Babun itu walang. Protes bahasa ini, kalau gak ada makna itu lawang. Lah iya, walang dening lawang. Mergo isin apa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wabuka. Kiyaine bunyi. Dadi ora ngamuk tapi bunyi. Iya, cumpanya tulisannya anduk. Asal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi jadi bom. Walar dalam bom. Barang itu lah bumi. Bumi. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan innal lidzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasama. Orang Jawa itu ya menteleng ngrungok. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Dengan dari awal ngaji targetnya soal. Coba ngaji, coba kenalan ke kiai ngaji ya ngaji saja, supaya fair. Kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji ya ngaji.
mereka istimewa, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut gang. Dan masyhur la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah, mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lha aku ora rasane dadi kiai yang dadi berak protes. Ngaji rom jam kesel mulai. Lagi mangan tak puluhan assalamualaikum coba bayangkan. Lah nek kiai ini salisil bol ora pusing. Oke, beri jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi beri jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja kan orang arah jalur duit karena ngergani pas kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat ya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik dong ini, supaya apa ya, sama-sama enak, apa sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar. Ya. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disuamiannya, mungkin itu sih goblok malah nyual, malah komplain itu lucu kan. Jadi ini luar biasa menurut saya aturan Islam ini luar biasa. Jadi, karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takut. Nabi, wow kalau mau beli bojo kula, tapi ra iso injak, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kalau tangi kathah ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso injak ya matur. Ora iso injal kowe kadang bojo melek piye carane. Ora ora iso injal coba takono sebab apa Gus ora ero. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut wis mbok lah ora ero pokoke. Lho itu araaita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi wong wajib adus sunain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak itu, sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang bedui nak tuan Nabi ning dalam masjid foto-foto. Assalamualaikum. Ya gua waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak rapati iso terus. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid, di sofa. Kemudian beliau tanya, ara itu gada-gada. Terus sahabat ada yang tanya,
Ya Rasulullah, saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing suga-suga takoke keren, paling keren ya takokne wong sugih. Wong tiyang sugih nek dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei izin. Nek ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Ya disebut yasaluna kamaza yunfiqu. Nah, wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes kok kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takoki carane. Malah ngenes kok kiai. Tapi di sahabat itu nak duit apa tak kok? Yasaluna kamaza yunfiqun. Wong duit kula kathah, kula gak ono sini. Iskul ma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluweh dunya prioritasé wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok ya dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu? Yasaluna kamaza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jadi misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, simpel kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab nggih. Jawab. Nah, Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu cek urip. Tasih Nabi. Fafi ma fajidus minangka derekno aku ping rumat wong. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jluntrungane. Lah iku derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Pemenang dari nak berjuang gue, berjuang ngambil demo gue kegiatan, gue berjuang gue. Itu dari nak gue wajib tak haram atau sunat? Siapa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah? Ya, jadi kalau suwon sangat kau ngaji tengkulon, ini sesuai aturannya. Kenapa tengkulon ibadah binafsik summa biman ta'ul. Kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Dan sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Mun kula terang malih. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah maksusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gede, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Itu syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lontong ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa dirara. Semua ini ta'autuhum jihara. Semua ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau. Dar a'lan tulahum ya tahu, wa asratul lahum ya. Lha iku memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensyarakat Nabi Nuh itu tukang masuk mau kaumnya. Dikandani ra ngantil dipasut ngono mboten. Nabi Nuh akhirnya masuk mau bar 950 tahun dakwah. Wawan mereka mau semua metode dijajal. Oh, oke. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kalau oleh mutung tak usah jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja. Bisik-bisik lho, ilmu wani dipertanggungjawabno nek buta orang ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu itu bohong. Buktine ra wani diiji ning publik.
Bareng ngaji ning publik di depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah itu disudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing khusnudzon, ono sing sultan, ono sing khusnudzon tapi ra jelas, macam-macam. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah, tapi misalnya gue oleh protes, kok betul Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi, tapi beda, kenapa? Nah, berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya jadi awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah, karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama Sayyidah Khadijah, karena memang ya luar biasa memang Sayyidah Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu guyu-guyu Abu Thalib gitu, karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem, dan itu Zaid bin Harithah. Lalu kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali. Ya, tapi ini kompromi keilmuan, bukan kompromi politik, Pak. Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini, dari gambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ada yang bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya dan Gus Bah itu sarang, mengaji saya di sarang. Gus Bah itu naruan, mang rumah saya naruan. Saya pun tak beli Gus Bah itu dulu, itu perlu dicek nih kakak itu. Masalah itu. Perlu dicek tenang atau orang itu. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu naruan, Gus Bah itu sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di secara alamat di naruan, saya turunan Lasem ya turunan. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener, Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulur Sahrukkan, wah ya repot. Ya bener wong Nabi Adam itu manggen nang India. Nah, kepen paling keren Gus Bah itu wong swarga. Ya bener buyutku asli itu Nabi Adam. Niku manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rodo iku. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok moro neraka golek sapa? Ya alasane kok. Ya aku takok, alasane mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, kan kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Ora ono kunci ini, rono itu golek sapa itu. Makanya Allah itu heran, sing hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu bendu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu swarga. Nabi Adam orang swarga. Hawa di swarga, mungkin bayi sampean pertama di swarga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng kok. Akhirnya protes. Lalu pertama ono protes itu perkara wong wedok. Untuk bojo elek ya lara tenan. Lalu kan ada bojo elek protes itu berarti kelakuanmu kaya Qabil. Qabil itu ganteng untuk labuda. Elek. Sing Habil itu rapati ganteng untuk Iklimah itu. Jadi nak protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu kaya wis rasa terus nek. Tapi kita cerita, jadi awal ono protes ya urusan
terus buat terus nopo ya ora ono salah ya menyenyut ya ono turunane cuma aku ora roh kate bentuk kobil apa bentuk habil ora jadi kalau namun cerita nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih ya faktanya Rasul tentu faktanya itu Rasul tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya agak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin fa'athahu wa fil ardi Nuh hampir semua kitab awwalu rasulin fa'athahu wa fil ard Nuh karena sudah memenuhi kriteria tadi umatnya akeh sing brengkel akeh metode beberapa kali dicoba ya ora mandi jadi seru yo ketok Rasul tenan ketika masuk no banjir ya ono banjir tenan Nabi Adam ning swarga misalnya masuk no banjir swarga ora iso kebanjiran banget kan bingung kan ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye kan baik-baik kita jawab terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa kan anak putune jadi pemenuhan definisi Rasul itu tapi tetap Rasul ya saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul cuma saya cerita kalau spontannya ulama kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan Nuh langsung inna arsalna Nuh. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus hatinya. Ada ulama yang nulis awalu Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu Rasulin Nuh juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu rasulin ila tauhid Ibrahim yang benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenisnya awailu maksusah. Apa? Awailu maksusah. Jadi ya sudah seperti itu kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing gawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru, ora kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarokondi ya. Ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing gawa Islam ning Jawa iku wali. So, kemana ning gawa Islam sing dadi gede, tahmilane ku wali. So, tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak wali. So, karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumat. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu maksusah, napa awailu maksusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali saya. Paham gitu gitu. Awas nak. Sini wong. Ben aku goblok sing isin ra tok gurune ya isin. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Itu sebab kalau menjelaskan itu enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis ta. Nah, wae kula ngambil ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jadi Sayyidina Ali, kok pas beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku. Pas aku mimpin, uangnya itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim begitu? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena umurnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya terus latihan jadi politikus. Jadi nanti saya buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk
dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Madinah adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Nek ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yatufun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastufun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim As-Satiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita. Orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai, kalau dolan ning santri awan-awan ora wani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya, nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai, nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu enggak fair, apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yukhsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang ditutup. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nara mulang dosa, karena aku terkenal ngalim. Terkenal wong alim itu mulang-mulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walasane opo? Nah, walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Ki nyucuk bau paling gajarane 5. Mulang gajarane 1, cek sarep kos cek badi sana kula segini. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe di poin 5. Pemeneh wis ra mulang ngongkonan. Lha malah innalillahi. Ana kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe atau mulang santri kon gawe botot kongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani. Ngritik koyo aktivis saya, no? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim As-Satiri tidak boleh. Iku ambek anak kula ngoten, anak kula anak kandungku. Kula nu niru ilmu bapak nanti ke pondok bocah pas diam niku bali. Kula yen jangan badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok kalian kula teng pondok bocah dorame guru. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jajun santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari ra sido. Aku lagi ngono. Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel. Wong ra di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ra di dhuwit wis do telat kok iso guyon. Nah, itu mewah itu, mewah. Guyon itu. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun nggih ngoten, nek santri guyon iku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem nek kula santri guyon iku seneng. Kok bisa seneng ya, padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wes tel-tel, golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ras itu. Mulai kalau saya tak kira. Berapa balik? Jadi nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya itu hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ayat tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita ya taufun, tapi ketika dengan orang lain kita
yufsirun. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makinul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, salah aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan. Aku ora ngarang yo. Enggak ngarang salaman. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu bojo itu mewah ya, Pak. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, sangu putih jenengan wah bubar. Nah, itu wahada mizanul adl, wahada mizan. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau dong rasa tengah, bapak nih, nak tuh, gede nombor untuk dibeli santri pas bulan udah terus. Saat itu, santri gue sudah juga, wong tuane kadang, wong polisi malah kacau meneng. Saya santri kan rata-rata di wesel, dia dengan kata santri rata wesel. Ya, buruk-buruk masa. Nggak kok usuk guyon, mewah. Udah karena Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangnya jadi mantu dong juga, wah. Bayangnya jadi dai kondang, itu khayal-khayal itu. Rokok joinan. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebiren. Dulu bawa Hafiz buah pendiri NU itu rokokan. Pas bunyi dulu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Begitu itu bulan yang pondok, petengan yang pojok musola rokokan. Jadi santri saya ikut iwat kacau. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup lebih padang. Ketok wajahnya bah. Melayu santri itu. Ya paham santri lo, kan dari join kan. Rokok itu join. Santri saya ini sak fakir-fakir itu tetap ngekei sak leran gitu. Bisa orang ya rokok sitok itu juga. Jadi lu lah terus iso guyon itu kan mewah no. Ya Melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu, Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan begini. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh, kan biasa Mbah Kim di MGS. Ayo Mbah Kim kan rokokan. Santri liwat, Kang nilai korek kan, kayak gitu. Bareng di Sumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu, join rokok. Repot santri di sini repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zubair apa ya Bamun kan? Itu jari bapak zaman mondok Mbak Zubair liwat ning pondok. Kan Mbak Zubair cilik. Langsung ngguru no santri kecil dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri kecil. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan, disalami wae lho. Saya kan pondok kakek Nadi ART. Kayak gaya ormas ya itu model. Repot. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy'ari, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaid Syafi'iyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy'ari, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turesan, tanpa kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan teks. Kalau teks itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran
hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup, karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh. Kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kaktilatir rijal, wanisa itu jelas dicontohkan kaktilatir rijal, wanisa. Nah, sekarang ratin mau ikhtilat, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan. Lho misale sampean nang pondok mlete playboy, coba bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Wong ngenes kan. Pemenang sing dhisik ning pondok mlete dibeli bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone ayo. Wong ngenes yakin. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lho ngenes kan ning pondok mlete dibeli bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara iki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada wudhu. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada wudhu. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Sulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya tahu. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah senang karena dirawi dirinya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita ada. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya. Ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang utama tentu yang utama supaya tadi apa saringan-saringan data dulu terjadi. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhlatul rijal wan nisa. Ya dene anak nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ini padi-padi kabeh diteko spontan ya komentar. Lho cah ayune ngono gelem cewek. Sing wedok sing ayu. Lha cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misalnya kira ngomong, tapi aku ora ngomong, hatimu ngomong kok doa. Ayo, dobatin to ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyor aku. Bojoku elek, bojoku ngono. Jadi itu kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tukar Rasul. Kira sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali, Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin midhaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsara Allahu bil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim qurra, dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai
kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'adzi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim, yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya saya Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, bu jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan. Kita sendiri demi rokok, jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Zaid, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yuksi. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mausun, tidak hanya masalah timbangan dan apa? Takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Buat terus nom. Yes awwalu ma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani itu ketemu Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani, itu zulimu tanda. Enggak boleh tuh Hamdani. Ayo perang aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Orang ngono lek dul, lho kok gowo bojone mesti wae itu. Enggak boleh tuh dekne kampanye. Aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ayo ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ono maling muslim nyolong Alphate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul-dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi niku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpa. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syaratnya itu yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di itu aturan. Ya ora iso tapi bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Dalam anggota KPK misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Yo ukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono kok nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang ini umat Islam harus bergerak. Ya ora iso ngono. Iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Terus ora repot nak mbok antem ngono. Kalau anak orang Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin Ad jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tar. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan apa? Termasuk cerita lagi, indah ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina.
Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah jadi jimat. Kalau terus hilang, terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi, bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede, yang Yahudi terpelajar, tahu ngaji takrib, pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter, jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seperti itu dulu. Dia jalan ke santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia ni nyolong, Sayyidina Ali ya perso. Tapi dia ni santai, melayu dia rapati banget. Ngerti, aku nak cara takrib seperti itu. Yahudi terpelajar. Kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi lho. Tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, sama di sana negara hakim. Lala hakimnya jenis surat. Masyhur cerita itu. Aku ora krungu ya banget. Ya cerita itu masyhur, tapi kan orang krungu banget. Surat. Oh di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cilik. Ya tahu orang pasti peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli, jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau, coro RDK kacau. Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi, Amirul Mukminin, dia kok dia sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam bisa luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, sektine sinten? Nah iku pedange jenengan ati colong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu. Dene menguasai hukum Islam. Semua anda dene. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso, seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi. Kalau dibendung Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak pengen jadi kiai dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane kan nom-nom sing mlebu swarga. Dikira ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah kok ketuane kowe ya gelem yakin. Pesek nasabe ra jelas ya kira. Jadi sampeyan ning swarga sing kan nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya, tapi dari itu saya surat. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis sing ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Jadi oke dari Sayyidina. Terus sekarang Yahudi ditakoki, "Langgele Pak Hakim, nak cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil ya." Ketika ra ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing gawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil ya. Nak ra ono seksi sing dibenarno sing gawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Jadi nali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqadha surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, banyak pedang wae. Si dinali ku gak ngamuk wis surat. Sotak ta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Si dinali kaya apa? Semantune Rasulullah, alim-alim itu yang bersidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kulon gitu, terus ada seksi. Kue bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau gak ada seksi. Ini tidak berperkenan. Sayyidina Ali santai asokta kamu benar surah. Enggak mungkin sentanusan. Semua itu. Dia dataku musamawati wal ardu gara-gara Islam langit bumi seutuh. Mergo doa harus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak siji tak ora cukup. Wah. Sayyidina Ali yo fair ketika Yahudi masuk Islam ya pedang gue seneng fair. Kayak apa Islam itu mengajar? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti
itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi, dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu shahibil ya. Kalau sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu shahibil ya. Ya pedang itu digawang Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua dia kan santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus juga dan tidak boleh dari A. Dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang. Namanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Dia mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, ya, nampak itu orang pinter yang Yahudi. Pencaman tertarik pinter, tapi itu niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat dengan kanjeng Nabi, itu orang kafir mesti nyewa orang Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu panjang luar biasa. Terus biasa debat. Jadi tahu, itu loh sebenarnya ayat apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Itu enggak begitu sih. Jadi sekali-kali Muhammad itu debat, kira-kira dia itu kopek-kopek. Oh Yahudi oke, saya teko ning kanjeng Nabi. Dan kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoki lugu Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing liwat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Piye? Cara kue ngalami itu kan, yo ono pangan dhewe nuntalem. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin ngendikan elek. Mana kita jadi sahabat itu kudu sing makili mau, jangan melek. Karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacok ya. Perkarane Umar pirsa, Nabi ku enggak mungkin ngendikan elek. Dari Umar aku wae. Hah, kalian nak ngomong gitu. Jadi, lalu kalau bolak-balik matur, nak aku bela Islam jangan melek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan. Masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan pasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saiki luwih gampang, kok santri kuwi kan juara lah, rasa juara ya wis. Lumpama kowe dadi kiai ngalami seperti itu, Pak Yai, batang itu sing mateni Allah langsung, kok haram? Sing disembelih manusa halal, padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang, yo wis kono pangan kowe. Lah yo nek batang ku halal yo pangan entekno, tak pekno tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu, karena Nabi maksum. Beliau di makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wagada lika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam itu dibully lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung, tapi didikan Yahudi. Sini Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jam kok. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini?
Dari Ibnu Zabaro saya, la ufadhihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa, mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa kan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya kan termasuk orang yang disembah. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang Nah, Ibnu Zabaro ngerti, mesti Muhammad keberatan, Isa arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih kan ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, dari mulanya kayak kudu isim. Wong Yahudi, wong ra Islam, ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ora? Oleh muni yo fase, ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi fasabu. Fa kaifa bi Isa? Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan memang yubba. Iya gitu kan. Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma juga alat debat. Nah, gue kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate nopo niku. Amit tenan. Quran di amit. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kacate surat root ben wong cepet mati. Tambang lama. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok orang nabi, maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Dia apa gampang. Kowe iso bahasa Arab ta ora maili ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah meredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waktu duan nasual hijaroh. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi itu, tapi Nabi kan tidak mungkin seperti itu. Nyalon wong secara sadis itu kan tidak mungkin. Nabi dia mendel banget. Makanya kata mufasir, wahada min jali ibni Zabaro, ini gobloki Zabaro. Wong ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu senang, bukan dan manusia. Dan ma ini kan nggak mungkin, ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan nggak bisa dipahami sebagai Isa. Paham jelas ya? Tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik final itu Yahudi ini pede nih kok. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfir. Dia nyolong pengurangan di final. Wong itu ceritanya itu finalis tindakan. Terus pedang itu jeblok. Pedangnya jeblok jenenge pirsa cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasangan ngerti manane kira-kira. Artinya itu suatu Lebatnya surat sebagai surat itu sebagai pengadil qadhi, padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai atau kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran. Saya ini cara kalau kesinggung Mbak Hamdan ngamuk. Mulane kalau tak latih ngamuk dan niru wali-wali ini. Terus bagi kiai sering dimangkelno. Tapi ya latihan sabar lah, cepat jadi wali tetap. Karena tadi gawe Muhammad bin Jaza tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh be wong alim, ketemu yang nyucuk hormat, noto sandali. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim, kadang malah tahkir menyepelekan. Itu kan ibarat
Kayak mana kau sering guyon, kayak kau ketemu ngayu, kiai ketemu ngayu arif. Wong ayu ini delok wong alim ibadah. Kau delok wong ayu tetap terus. Mana lara-larane wong dadi wong alim. Neng bab iki. Lah sing repot nak aku ngaji mbek sampean. Teman delok aku ibadah, delok sampean yo roh. Tapi ini pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni gue ora aku. Jadi memang tantangan itu. Saya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji itu nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang di suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi, gue nak nuruti takrib, nuruti bajuri itu ya tetap. Bangun malah nanti ngendikan tentang kulo. Ini kisah nyata. Gue ngepasno kitab nemen-nemen ya malah koyo ora NU. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Ada yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan pada sholat, Mu'in ngendikan sirran apa jaron? Sirran jelas. Tapi kita adatnya. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kalau sampean mbek misanan itu ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan di sana. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Oh coba terus kowe bapak ketemu misalnya ajnabiyah terus melayu diundang. Mas apa ning ndi? Ngumerem haram. Sakjane cara hukum iya, meneh nak misananmu ayu. Gak umumnya wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajnabiyah. Iya, bela demek ya gatal. Tapi guru-guru kita, ya tentu, ya nak demek gatal tentu. Tapi adatnya tetap tidak seperti ajnabi. Karena ya mulai dulu IP, ayo IPM itu mahram apa enggak? IP, duluri bojo. Enggak kan? Ajnabi ya. Tapi secara adat wong IP kan rodok biasa. Itu terus kamar ngono. Maksudnya rodok biasa itu cara kadang ya mapak, kadang ya mbok aku jano. Contohnya kok ngaji bojano. Mergo nak mobil kan iso arep ambek iki contohnya sepeda motor. Wah. Parah. Nak pas bayune elek adik ayu. Apa aku ndonga bayune mati. Enak lho sampean. Aja contohnya aja gonjek mobil. Oh enak lho. Karena tidak semua orang soleh kalau orang habari bahaya. Enak, contohnya juga goncengno, mobil. Enak, goncengno bahaya. Kan ada kan sembok rabi welek, terus mau coba yun adi ayu, kan yang ngenes apa? Mulai nak orang ngeduli ku, muka-muka ya takdir tenan. Orang muka tuh mau ya Allah ini gimana? Nah. Tapi Rasulullah niku kalau cerita, Rasulullah itu kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita nabi IP ini ya tidak se ekstrim, maksudnya tidak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya dulur. Meskipun contohku mobil, contohnya ada sepeda motor, karena tadi. Terus begitu juga nyon sewa anak konco kulo ini gak ada santri kata putri. Kadang anak konco kulo tenang. Jadi kulo dulu yo bingung anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP.
Kena ngalim nanti ini bentah gitu, warai. Nah, ketika Asma sebagai putrine konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi wah itu mau wedok kon miri. Mergo putrine konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah mosok anake kanca wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi ndak niki kalau cerita jadi apa kowe jauh terus pukul rata sama-sama ajnabi ya. Lah misalnya ada kiai ikhtiyat itu nabi Gus kita ada nabi rawan fitnah nggih monggo nek sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kalau sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih, ya. Jadi ahli ora pokoke kula nekuni di bang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora ora. Paling ngenteni aku mati terus kowe sinau tenanan. Kowe iku buka ora ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca apa? Kan wajar misalnya Asma sebagai putrinya Abu Bakar Rasulullah berhijrah cara wong Jawa melok noto-noto kayak kula iki ada putri kula iki biasa misalnya gede hormat ambek kiai atau Gus anak kula melok noto-noto kerdus apa untuk hormat gawan-gawani atau ngatur ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa Abu Bakar Asma derek-derek noto bahkan nyuruh saya sampai sabu itu dicoplok jadi ketika Rasulullah badhe nite untuk yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenis hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Jadi gawa makanan, gawa bekal tapi ora gawa taline. Ya gawa bekal tapi betul-betul napa? Tali jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan. Kowe iki piye ditaleni piye? Wong unta nak mobil kan gampang takut bagasi. Kowe ora tau mikir wong bocah kemana. Mobil ora kudu calon-calone bagasi. Ini kan unta. Unta ibil ngono ora bahasa Arab unta. Bakor, kamel itu kan. Buat camel orang orang macam apa? Camel buat kamel buat orang. Ibu akhirnya Sayyidah Asma, ibu terus cara jawabannya Abu Bakar CS, ibu dong nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah, terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati ini topik terus. Nyon Sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang itu. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekalinan. Sehingga Asma gelar apa zatin litokon. Paham ya dengan kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin nitokoin, ada yang muni zatin nitok orang yang sabuknya dibelah dua, yang satu untuk bekali Rasulullah SAW, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok bebek ya khusus, wah ini anak tuan ini anak itu juga. Ya maksudnya ada se-ekstrim itu, maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin untuk itu nafsu Rasulullah tidak ya tentu beda. Sekarang kan beda. Kok abek Nabi ke aku ya beda. Teman kok. Bocah kok GR teman. Menabek Nabi ke aku ya beda. Cocok banget. Maksudnya iso wae beda iku kusuk kowe timbang aku iso wae ora usah. Ora usah terus berarti Gus Bak sama ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono kok. Kok terus awakane ora trimo. Biasa wae. Kowe aku beda iso wae kusuk kowe. Aja takono alim iku. Wah, ora usah ditakono. Ya jadi kalau suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah di Makkah kula ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yatamuhu illa yakuna apa maitatan terus. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan batak. Maitah itu apa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam mengalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis.
Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga jadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Ojo kaya wong Yahudi mau, mat, kadang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh. Nabi itu problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih ya ora iso, pancen didesain akana nasi khalqa wa khuluqa. Cara kowe kan gampang jawab. Dia dari kowe halal, tak pekno pangan. Iki kan gak iso ngono. Mulane nek dadi kiai perkarane cangkem melek sithik-sithik ya pantes ae. Pemene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Wong kiai debutan wae kadang nasib apik kadang turun kan gak masalah. Misal sithik-sithik wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah iki nyong hukume pangeran. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa aturan-aturan apa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata terus wadama walahmal khinziri terus wama uhilla li ghairillah. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau nggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adid. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak melewati apa batas. Misalnya kamu di hutan enggak ada makanan lain kecuali barang haram. Ya aja tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya enggak bisa, harus ghairu baghi wala adid. Kalau di fikih itu dikot fisat birumki. Kiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup. Coba mumpung halal terus bintang. Wah, harus mumpung halal. Tidak bisa, harus ada aturannya loh. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbul ya syakur wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma barik lana fi mustamina. Waj'alna mutawaddina fika mutahabina fika mutabadilina fika mutanasibina fika ya Allah ya Rabbil azidna ya wa halawata afika wa halawata zidna war'ana ya wa fi aini riayatika wa hifdik Allahumma ya inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalban wa ta'lumu biha sya'san wa taruddu bihal fitana anna ya Allah ya Rabbil ya jalil wal malakut ya jabbar ya rudda anna fitan وبارك لنا وإخواننا المسلمين في تعليمنا وإرشاداتنا واجعل هذه الأمة أمة مباركة يا الله اللهم ارحم أمة حبيبك محمد وأصلح أمة حبيبك محمد وتجاوز أمة حبيبك محمد بجاه بشير نذير محمد صلوات الله عليه وسلم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Gila anak